Soal nomor 1 kan disuruh menulis reaksinya secara lengkap. Nah, diketahuinya penguraian gas amonia menghasilkan gas hidrogen dan gas nitrogen. Reaksinya bersifat endotherm. Berarti kita tulis dulu sesuai apa yang diketahui soal. Reaksi penguraian berarti NH3-nya menjadi reaktan kan, dia berbentuk gas, lalu menghasilkan H2 gas dan N2 gas. Setarakan koefnya ini 2, ini 3, dan ini 1. Yang B itu kesetimbangan bergeser ke arah mana jika tekanan diperbesar. Kalau tekanan diperbesar itu kesetimbangan akan bergeser ke yang koefisiennya lebih kecil. Nah, ini karena fasenya sama semua gas dan gas masuk ke perhitungan, berarti di reaktan koefisien semuanya adalah 2. Di produk 3 plus 1 sama dengan 4. Berarti kalau P-nya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau ke NH3 karena kan dia koefisiennya lebih kecil kan. Nah, lalu kalau volumenya diperkecil itu dia akan bergeser ke koefisiennya yang lebih besar, yaitu bagian produk. Jadi dia akan bergeser ke produk kesetimbangannya. Lalu suhunya diperkecil. Kalau ini endotherm, suhu diperkecil atau diturunkan, dia akan bergeser ke kiri, berarti akan mengarah ke reaktan. Lalu jika konsentrasi produk dinaikkan, ini konsentrasi produk dinaikkan, berarti dia akan bergeser ke yang kekurangan, yaitu bagian reaktan. Dia akan bergeser ke bagian reaktan seperti itu. Lalu ada menentukan Kc. Nah, kita tentuin dulu reaksinya itu diketahui di awal reaksi terdapat 3 mol NH3. Nah, berarti di sini 3 mol NH3. Lalu saat produk kan kalau di awal produk gak mungkin ada, jadi di strip. Dan saat kesetimbangan diketahui H2 sebanyak 1,5 mol. Berarti di sini 1,5 mol. Nah, tentukan Kc. Gimana caranya? Kita pakai perbandingan koefisien untuk mencari mol NH3 dan mol N2. Berarti saat setimbang ini ya, di sini. Saat setimbang sama aja. Kalau produk setimbang dan saat setimbang dan saat bereaksi akan sama nilai molnya. Berarti kalau untuk mencari mol NH3 adalah koefisien NH3 berarti 2 per koefisien H2 3 dikali 1,5 akan menghasilkan 2, berarti dia 1 mol. Nah, kalau misal N2 berarti koefisien N2 1 per 3 dikali 1,5 kan menghasilkan 0,5 mol. Jadi yang gak kita ketahui sekarang kita tahu. Ini adalah 1 mol dan di sini 0,5 mol. Nah, saat setimbang NH3 akan ada 2 mol. Dari mana? Dari 3 dikurang 1 menghasilkan 2 mol dan N2 akan sama nilainya adalah 0,5 mol. 0,5 mol. Nah, kita udah bisa cari Kc-nya sekarang. Kc rumusnya adalah Kc sama dengan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan yang dipangkatkan koefnya. Produknya ada H2, pangkat koefisiennya adalah
3, lalu konsentrasi N2 pangkat 1 per konsentrasi NH3 pangkat 2. Ini, oh iya, gak ada itunya, milinya. Sebentar. Oke, udah ditambahin, volumenya adalah 100 mili. Berarti kalau kita mau cari kalau mau cari konsentrasi H2 itu mol dikali volumenya kan, berarti mol H2 adalah 1,5 saat setimbang 1,5 dikali liter aja deh biar nggak usah konversi. 2 liter. Oke. Nih betul juga, nggak ada itunya. 2 liter. Nah, 1,5 dikali 2 itu kan menjadi mol kan, karena kan M adalah molaritas adalah mol per liter. Berarti kalau nyari mol sama dengan kalau nyari apa sih? Ya betul mol per liter. Nah, berarti kalau nyari M dia mol dibagi liter. Berarti ini per 2 pangkat 3 0,5 per 2 pangkat 1 per berapa tadi? Ini 1 per 2 pangkat 2 kan menghasilkan 0,75 pangkat 3 dikali 0,25 per 0,5 pangkat 2. Oke, masukkan kalku sebentar. Oke, udah dihitung, hasilnya adalah 0,4219. Nah, satuannya itu lihat dari KC-nya. Ini kan pangkat 3, berarti ini adalah molar pangkat 3, ini molar saja, ini molar pangkat 2. Nah, ini berdua menjadi molar pangkat 4. Lalu ini ke atas dikurangkan, jadi molar pangkat 4 dikurang 2 sama dengan M pangkat 2. Berarti satuan di sini adalah M pangkat 2. KC-nya udah dapat nilainya segitu. Lalu sekarang kita cari KP. Rumus KP kan seperti ini. Kita udah tahu KC-nya adalah 0,4219 dikali R-nya adalah tetapan 0,08, jelek banget, 0,0821, T-nya ini 27 derajat Celcius dirubah ke Kelvin, berarti plus 273 menjadi 300 K dikali 300. Nah, delta N itu kan koefisien produk kurang reaktan, berarti ini 4 dikurang 2 berarti 2, sehingga ini menjadi 4 kurang 2. Di 0,4219 dikali 0,0821 dikali 300 pangkat 2. Hitung lagi pakai kalkulator. Didapatkan hasil 255,94 ATM harusnya. Coba, ini kan M2, ini M2, lalu ini adalah L ATM per mol K.
atau ATM per MK ini adalah K. Ini dicoret, ada pangkatnya ya, jangan lupa. Oke. Ini jadi M-nya ada 2, pangkat 2, jadi hasilnya adalah ATM. Yeay. Seperti itu. Sekarang nomor 2 adalah kita harus membuktikan nilai KP pada P-nya 30, berarti ininya 30, lalu T-nya 450 adalah 0,00676. Gimana caranya? Pertama, kita lihat dulu persen NH3-nya. Saat P-nya 30 atm dan T-nya 450 derajat Celcius, persen NH3-nya kan sebesar ini. Kita bisa cari dan ini adalah tekanan total. Jadi kita bisa cari tekanan NH3-nya terlebih dahulu dengan menggunakan data persennya. Persen itu kan 5/8/100. Lalu dikali P total 30 akan menghasilkan 1,74 atm. Lalu yang kedua adalah kita mencari tekanan H2 dan N2-nya. PH2 plus PN2-nya berapa? Gimana caranya? Kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Pertama itu PH2-nya. Itu yang dicari. Ini kan yang dicari. PH2-nya adalah koefisien H2-nya itu 3/2. Berarti 3/2 per ini koefisien H2 plus N2. Berarti koefisien H2 plus N2-nya adalah 1/2 plus 1/2 dikali cari dulu dari sini. 30 dikurang 1,74 adalah 28,26. Nah, ini kita masukin 28,26 akan menghasil ini akan menjadi 3/2 per ini adalah 4/2 sama dengan 2 kali 28,26, atau bisa dirubah bentuknya jadi ini ke atas, jadi 3/2 dikali 1/2 kali 28,26. Langsung masuk kalku juga bisa sih sebenarnya. Ini hasilnya adalah 21,195 atm. Nah, cari PN2-nya adalah 28,26 dikurang 21,195 akan menghasilkan 7,065 atm. Kita udah tahu semuanya yang dibutuhkan untuk mencari KP. Lalu kita cari KP-nya. Kita cari KP. KP rumusnya adalah KP sama dengan P produk, berarti PNH3 pangkat 1 per PH2 pangkat 3/2 dikali PN2 pangkat 1/2. Nah, PNH3-nya tadi didapatkan hasil 1,74 per H2-nya ini 21,195 pangkat 3/2 dikali PN2-nya 7,065 pangkat 1/2 menghasilkan ini kalau
didesimalkan akan menjadi 0,0067088 atm. Nah, nilai aslinya itu kan 0,00676. Nah, yang penting mendekati aja sih, gak harus sama. Terus pertanyaan kedua adalah kita mencari KC-nya. Gimana caranya? Ini kan sudah ada T-nya adalah 450 derajat Celcius. Nah, kan ada rumus KP dengan KC per T pangkat delta N. Nah, KP-nya udah tahu. Berarti kalau kita mencari KC akan menjadi KP per R kali T del pangkat delta N. KP-nya, aduh gede banget sih nih tulisan. KP-nya adalah 0,0067088. 0,0067088 per 0,0 berapa sih? 0,0821 dikali T-nya diketahui 450 derajat Celcius. Masih Celcius berarti Kelvin 450 plus 273. Wow, gedenya. 723. Benar gak? Yap, 723. Lalu delta N-nya ini 1. Ini menjadi 2. Oke, 1. Berarti 1 dikurang 2. 1 kurang ini adalah 1 kurang 2, berarti ini pangkat min 1 akan dihasilkan hasilnya adalah 0,3982 sama berarti M. Yeay, seperti itu. Diketahui di soal adalah asam butirat dengan konsentrasi 0,05 M sebanyak 100 ml diekstraksi dengan ether 200 ml. Ethernya 200 ml. Lalu hasilnya itu setelah dipisahkan, dititrasi dan menyisakan asam butirat sebanyak 1,5 milimol dalam air itu. Tentukan KD atau efisien distribusi dan persen ekstraksi. Oke. Pertama kita cari milimol awalnya. Milimol awal berarti kalau M adalah mol per L, berarti kalau nyari mol adalah M dikali L. Di sini M dikali mili. Berarti 0,05 mol dikali 100 mili akan menghasilkan 5 milimol. Nah, yang kedua kita cari milimol yang milimol yang terekstraksi. Milimol awal dikurang sisa. Nah, awalnya kan 5 milimol. 5 dikurang sisanya 1,5 akan menghasilkan 3,5 milimol. Oke, diketahui milimol yang diekstraksi berarti dia adalah di dalam ether. Hingga dia adalah 3,5. Lalu volume ethernya 200. Berarti 3,5 per 200 karena ini dalam bentuk molar. Nah, yang air adalah pakai milimol sisa. Milimol sisanya kan 1,5. 1,5 per di dalam airnya berarti dia sesuai sama yang volume awal 100 ml. 100 hasilnya adalah 1,175
7. Nah, kita cari persen ekstraksinya. Rumusnya ada 2, bisa pakai yang WB per WO kali 100% atau 100 kali KD per KD plus VA per VB. Nah, kalau pakai yang WB per W0 kali 100%, itu WB-nya kan jumlah zat dan mol yang dalam pelarut organiknya kan 3/5 nih yang terekstraksi. 3/5, lalu jumlah milimol awalnya adalah 5 terus dikali 100%, hasilnya adalah 70%. Yeay, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu rumusnya adalah 100 kali KD per KD plus VA per VB. 100 itu untuk konversi jadi persen. KD-nya 1,17, yes, 1,17 per 1,17 ditambah VA-nya adalah larutan volume awal. Berarti dia 100 mili, 100 per 200. Hasilnya adalah 70,06, tapi disamain aja jadi 70%. Yeay, mau pakai yang pertama atau yang kedua juga sama aja hasilnya. Seperti itu teman-teman.